Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nurmelani dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf. Ada beberapa bagian, yaitu ada struktur saraf, jenis sel saraf, dan mekanisme sinapsis. Sel saraf atau neuron merupakan satuan kerja utama dari sistem saraf yang berfungsi menghantarkan impul listrik yang terbentuk akibat adanya suatu stimulus atau rangsang. Jutaan sel saraf ini membentuk suatu sistem saraf. Setiap neuron terdiri dari satu badan sel yang di dalamnya terdapat sitoplasma dan inti sel. Dari badan sel keluar dua macam serabut saraf, yaitu dendrit dan akson. Dendrit berfungsi mengirimkan impuls ke badan sel saraf, sedangkan akson berfungsi mengirimkan impuls dari badan sel ke sel saraf yang lain atau ke jaringan yang lain. Apabila simpul dendrit mengalami kerusakan, maka seseorang tersebut akan mengalami kepikunan jika terjadinya di otak. Jika terjadinya di organ lain, maka akan mengalami mati rasa. Akson biasanya sangat panjang, sebaliknya dendrit pendek. Pada ujung akhir dari akson, terdapat sinapsis yang merupakan celah antara ujung saraf, di mana neurotransmitter dilepaskan untuk menghantar impuls ke saraf selanjutnya atau organ yang dituju. Setiap neuron hanya mempunyai satu akson dan minimal satu dendrit. Kedua serabut saraf ini berisi plasma sel. Pada bagian luar akson terdapat lapisan lemak disebut mielin yang dibentuk oleh sel sekawan yang menempel pada akson. Sel sekawan merupakan sel glia utama pada sistem saraf perifer yang berfungsi membentuk selubung mielin. Ada juga fungsi mielin, yaitu untuk melindungi akson dan memberi nutrisi. Bagian dari akson yang tidak terbungkus mielin disebut nodus Ranvier, yang dapat mempercepat penghantaran impuls. Sel saraf juga dapat dibagi menjadi dua, yaitu sel saraf sensoris dan sel saraf motorik. Fungsi sel saraf sensorik untuk menghantar impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat, yaitu otak atau ensefalon dan sumsum balik atau medula spinalis. Sedangkan fungsi sel saraf motorik untuk mengirim impuls dari sistem saraf pusat ke otot atau kelenjar yang hasilnya berupa tangkapan tubuh terhadap rangsangan. Badan sel saraf motorik berada di sistem saraf pusat. Mekanisme sinapsis. Impuls berjalan pada akson sel saraf sampai di bongkol sinapsis. Selanjutnya, gelembung sinapsis berisi neurotransmitter atau cairan penghantar rangsang akan bergerak ke membran prasinapsis. Neurotransmitter kemudian akan menabrak membran prasinapsis. Gelembung sinapsis akan pecah sehingga neurotransmitter keluar ke celah sinapsis. Neurotransmitter kemudian berjalan menuju ke membran postsinapsis. Neurotransmitter kemudian akan menempel pada reseptor di membran postsinapsis. Impuls telah disampaikan ke dendrit sel saraf selanjutnya. Setelah melakukan tugasnya, neurotransmitter akan dinetralkan dan kembali ke bongkol sinapsis. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang sistem saraf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.